شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم wa qala ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin rahimakumullah, jamaah salat subuh yang berbahagia. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kita sudah dibangunkan, sudah dikumpulkan di tempat ini, yang mudah-mudahan mulai bangunnya kita sampai pada detik ini akan menjadi amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing kita, yang telah mengajarkan kita sampai kita mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang berbahagia, ini kali yang keempat saya mengisi tentang fikih sunnah. Kemarin bulan yang lalu kita bicara masalah air. Saya ingat kemarin itu sampai kepada air mustakmal, air yang sudah terpakai. Ya, dari macam-macam air kita sudah bahas, ada air mutlak, ada air mustakmal, ada air yang mutanajis, air kena najis, dan air najis. Air najis itu apa bedanya antara mutanajis dengan najis? Kalau mutanajis itu adalah air yang suci kena najis. Tapi kalau air yang najis itu memang zatnya sudah najis. Air pipis itu najis, bukan mutanajis. Nah, kemarin saya sudah membahas bagaimana air kolam yang ada di rumah kita ketika kita mau mandi menghilangkan hadas besar atau menghilangkan hadas kecil untuk wudu, tapi di kolam itu tercampur, mungkin ada sabun yang jatuh ke situ atau ada kotoran cecak atau yang lainnya. Bolehkah kita menggunakan air itu? Saya sudah bahas itu. Kemudian mustakmal. Ya, setelah air mutlak itu ada 7 bagian. Air mutlak ada 7 bagian: air hujan, air tanah, air laut, air sungai, air sumur. Itu ada 7 macam yang disebut dengan air mutlak, ya, yang dapat suci, mensucikan. Kemudian arti suci itu halal untuk diminum, mensucikan adalah air itu boleh dan sah digunakan untuk menghilangkan hadas besar dan menghilangkan hadas kecil. Hadas besar menghilangkannya dengan cara mandi yang disebut dengan mandi junub, yang harus basah dari ujung rambut sampai ujung kaki. Semua anggota badan kita yang kelihatan, yang nampak harus basah kena air. Yang nampak, yang tidak nampak enggak wajib untuk dibasuh dan tidak wajib untuk kena air. Kemudian wudu, ya wudu kita sudah jelaskan. Nanti setelah kita bahas ini, hari ini kita membahas, saya mengulas sedikit tentang air ke belakang, cashback sedikit. Kemudian kita bicarakan setelah air ini adalah tentang an-najasa, hal-hal yang najis. Baru setelah itu wudu. Setelah wudu kita bahas selesai, berarti kita sudah dalam keadaan suci, masuklah masalah sholat. Kita semuanya ini kita bahas tentang muqaddimah sholat. Untuk sholat kita bisa diterima, ya. Kemudian mustakmal. Apa itu mustakmal? Saya mendefinisikan mustakmal itu adalah ini yang macam-macam air. Pengertian air mutlak, kemudian pengertian mustakmal.
Air mustakmal adalah air bekas pemakaian bersuci. Air yang bekas dipakai untuk bersuci. Apakah bersucinya wudu atau mandi? Sering kita ketika berwudu mengusap muka, lalu kita mengambil air lagi dari keran. Nah, air yang jatuh dari muka ke tangan, nah itu namanya air yang sudah mustakmal, sudah dipakai. Ulama mengatakan bahwa air yang nggak boleh dipakai ketika jatuh air muka yang sudah kita basuh, yang dikatakan mustakmal hanya basuhan yang pertama. Basuhan kedua, yang ketiga, walaupun jatuh ke tangan kita pakai lagi, itu tidak mustakmal. Ulama mengatakan bahwa basuhan yang pertama yang wajib itu, yang wajib, kan yang pertama yang wajib, yang kedua, yang ketiga hanya sunnah. Basuhan yang kedua, basuhan yang ketiga itu sunnah untuk melengkapi. Kalau toh kita membasuh muka, basuh tangan, basuh kaki satu kali, itu sudah cukup. Karena itu yang wajib. Ya, tidak ada dalam fikih yang mengatur bahwa basuh muka harus 3 kali, basuh tangan harus 3 kali sampai itu enggak. Yang wajib hanya 1 kali. Kalau kita ingin menyempurnakannya, boleh dibasuh lagi yang kedua dan boleh yang ketiga. Air mustakmal adalah air bekas pemakaian bersuci. Baik bersuci ini hukumnya wajib seperti wudu, ya, atau mandi, atau bersuci yang hukumnya sunnah seperti mandi sunnah sholat Jumat. Mandi sholat sunnah itu mandi sholat Jumat hukumnya sunnah. Kenapa disunahkan? Hikmahnya karena kita akan ketemu dengan banyak orang, kita akan ketemu dengan saudara seiman, kita akan berdiri sama satu saf, satu baris dalam melaksanakan sholat, supaya tidak membawa wangi-wangian yang tidak sedap ke masjid. Jangan sampai ada tetangga kita yang berdiri di kiri kita, di kanan kita, merasa tidak enak, akhirnya sholatnya terganggu karena ada bau-bauan dari diri kita. Sehingga disunahkan untuk mandi menghilangkan itu. Ini kadang-kadang kita melaksanakan hari Jumat tidak sempurna. Kenapa tidak sempurna? Dia tidak mandi, pahala mandi nggak dapat sudah. Datang ke masjid pilih yang paling belakang, padahal datangnya duluan. Dia milih paling belakang, berarti pahala mendapatkan sop yang terdepan terbaik udah nggak dapat lagi dia. Kenapa? Dia duduk di belakang cari dinding, tembok, tujuannya lain. Udahlah di sini saja. Satu, biar saya bisa cepat pulang. Ya, biar saya bisa cepat pulang. Yang kedua apa tuh biasanya? Ya, yang kedua supaya saya tidur nggak ada yang ganggu. Jadi niatnya udah itu. Padahal pahala hari Jumat itu luar biasa. Diawali dengan mandi sunnah, apalagi kalau malamnya diawali dengan baca surat Al-Kahfi. Setelah baca surat Al-Kahfi masih ada waktu, dia baca surat Yasin. Baca surat Yasin masih punya waktu, dia baca surat Ad-Dukhan. Ya, ada hadisnya yang kita diperintahkan untuk malam Jumat itu atau hari Jumat membaca surat Ad-Dukhan. Masih ada waktu, dia tambahin lagi dengan surat Ar-Rahman. Masih ada waktu, tambahin lagi dengan surat Al-Waqi'ah. Kalau masih ada waktu, tambahin surat Al-Muluk. Udah berapa surat tuh? Jumat dengan diawali dengan itu tadi, kemudian dia
membaca surat-surat ayat Al-Qur'an, kemudian dia di pagi harinya mandi, niatnya sudah saya niat mandi hari Jumat karena Allah, selesai. Kemudian datang ke Jumat, ke masjid, dia datang lebih awal, duduknya di depan, maka pahala hari Jumat ini akan penuh sempurna diberikan kepadanya. Ya, seperti mandi sunnah, sholat Jumat. Apakah di hari-hari lain tidak sunnah? Di hari-hari lain, ya bukan hari Jumat, di hari-hari lain juga merupakan sunnah dalam rangka untuk menghias diri. Kita diwajibkan untuk menghias diri kita ketika ketemu dengan orang lain agar diri kita ini tetap tampang, dipandang orang lainnya baik, orang lain memandang kitanya senang. Ya, bahasa Pak Menteri namanya good looking. Ya, kemarin kan ramai cerita tentang good looking dan lain sebagainya. Enak dipandangnya, maka itu menghias diri hukumnya wajib. Jangan sampai kita ketemu orang mukanya kusut, penuh dengan debu, enggak. Seorang muslim diwajibkan untuk menjaga diri. Jadi mustakmal itu adalah air bekas pemakaian. Ya, air yang bekas dipakai untuk bersuci. Baik bersuci ini hukumnya wajib seperti berwudu, atau bersuci yang hukumnya sunnah. Lalu apa hukum air ini? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada zaman itu tidak ada keran, tidak ada toren. Dia mengambil air sama dengan di kita, yang ada di sana itu adalah sumur. Kalau kita datang ke Bi'ru Usman itu sekarang dijadikan kebun korma, yang di dalamnya ada toko korma, di belakang sampingnya ada pohon-pohon korma, itu ada Bi'ru Usman. Kita lihat di sana masih ada sumurnya. Sumur itu sama dengan sumur di kita, yang kalau ngambil airnya pakai dekerek atau pakai bandul. Sekarang aja modern, ada keran, ada toren, tampung air di atas, tinggal mengalirkan air. Zaman Rasul itu dulu mandi junub bekas istrinya, artinya sisa air istrinya. Ulama menafsirkan tentang sisa air mandi istrinya, satu, itu disebut dengan as-su'ru. As-su'ru itu bekas. Ternyata bekas minum orang muslim tidak najis. Bekas mandi orang muslim tidak menjadi mustakmal. Fiqh sunnah mengatakan, Said Sabiq, bahwa bekas mandi istri Rasul lalu Rasul menggunakan air sisanya itu, yaitu kalau bahasa kita dulu zaman kita yang bapak-bapak umur 50 ke atas pasti tahu apa yang disebut dengan pasok. Pasok, Pak, yang adanya di sumur-sumur itu yang dari tanah liat dicetak. Dulu nggak ada plastik, nggak ada apa. Pasok kemudian meningkat menjadi gentong, kemudian meningkat lagi namanya menjadi bak, gitu. Nah, itu dari kulit. Pasoknya itu dibuat bukan dari tanah liat, akan tapi dari kulit. Untuk menampung air, ngambil dari timba, dari dalam sumur, taruh di situ, dan masih ada sisanya. Ternyata Rasul menggunakan air itu. Kemudian air mustakmal ada dua jenis. Pertama, mustakmal dari hadas, yaitu air bekas suci berhadas. Kedua, mustakmal dari najis, yaitu air bekas mensuci atau bersuci dari najis. Kalau air mustakmal bekas bersuci dari najis, kalau masih tercampur dengan najis yang netes, maka itu najis. Kalau mustakmal dari hadas,
sisa-sisanya bukan sisa yang di bak tadi, akan tapi air yang ngucur dari muka jatuh ke tangan, maka Said Sabiq mengatakan bahwa itu tetap masih dihukumi air yang mutlak, artinya dapat suci mensucikan. Imam Syafi'i mengatakan air yang pertama jatuh, usapan basuhan yang pertama jatuh ke tangan kita, maka itu menjadi mustakmal yang enggak boleh dipakai untuk wudu. Ya, ini adapun air mustakmal dari hadas, maka hukum air ini adalah suci namun tidak mensucikan. Sehingga tidak sah digunakan untuk bersuci. Ini menurut Imam Syafi'i. Imam Nawawi mengomentari tentang air mustakmal dalam kitabnya Al-Majmu', ya, Syarah Al-Muhadzab, mengutip pernyataan Abu Hamid. Ini Abu Hamid mengatakan, qala asy-syaikhu Abu Hamid nassa Syafi'i fi jami'i kutubihi al-qadimah. Abu Hamid di kitab Imam Syafi'i, kitab Jami' Kutubihi, semua kitab-kitab Imam Syafi'i al-qadimah wal jadidah, baik itu buku yang lama maupun yang baru, annal musta'mal laisa bitahurin, sesungguhnya air mustakmal tidaklah suci. Ini terjemahannya. Air yang tercampur benda najis hukumnya suci mensucikan bila tidak merubah kemurniannya. Ini sudah sampaikan di kolam tercampur air. Kita mau, atau ada benda yang tidak mungkin dipisahkan dari air. Kolam apapun kalau sudah tercampur dengan sudah lama, seminggu, 2 minggu, pasti kolam itu berlumut. Nah, ketika ada lumut di kolam itu, mau kita gunakan untuk menghilangkan hadas besar, airnya hukumnya masih boleh, suci mensucikan atau tidak. Kalau ada benda yang tidak terpisahkan dari air, maka air itu tetap hukumnya suci dan mensucikan. Seperti adanya lumut di rawa, danau, di sekeliling danau ada pepohonan, daun-daunannya jatuh ke mana? Ke danau tersebut. Sehingga saking lamanya daun jatuh terendam di air, merubah air. Walaupun merubah warna air dengan kehijau-hijauan, ya, dengan kehijau-hijauan, maka karena itu yang tidak mungkin dipisahkan, maka danau itu tetap airnya suci mensucikan. Kapan air ini, air yang tercampur benda suci lalu tidak mensucikan? Itu kalau sudah namanya berubah. Air panas dikasih teh, namanya air teh. Nah, tehnya itu adalah halal, tapi nggak boleh untuk berwudu. Kenapa? Sudah merubah dari keasliannya. Kopi, selagi kopinya itu halal, maka itu kopi itu yang disebut kopi tetap mensucikan, suci, arti suci itu halal untuk minum, dan tetap tidak mensucikan, tidak boleh dipakai untuk wudu dan untuk mandi. Sama dengan air kelapa, karena rasanya sudah berubah, walau sama-sama bening, tidak ada perubahan, tapi rasanya berubah, maka air kelapa pun tidak boleh digunakan, karena dia tidak disebut mutlak dan bukan keluar atau tidak disebut salah satu di antara air yang 7 tadi. Air hujan,
air tanah, air sumur, air sungai, air laut, mata air, embun, bukan termasuk ini. Kita lanjut, bila berubah dari kemurniannya, maka hukumnya suci tapi tidak mensucikan, seperti teh dan kopi. Air tercampur najis adalah air yang terkena barang najis. Terkena barang najis bila merubah salah satu dari bau, warna, dan rasa. Ada 3. Bau, warna, dan rasa, maka hukumnya suci tapi tidak mensucikan. Teh sudah merubah warna, kopi sudah merubah warna dan merubah rupa, rasa juga dirubah. Nah, sekarang kita bahas ini. Selesai masalah air. Kita sepakati tadi diumumkan bahwa waktu syuruk jam 5:48. Kemudian kita jam 6:05 kita akan sholat syuruk. Saya akan berhenti memberikan materi di jam 6:05. Setelah kita sholat syuruk baru ada tanya jawab. Ya, saya tidak mau kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pahala umroh. Kita sama-sama di jam 6:05 kita akan melaksanakan sholat syuruk. Lalu setelah itu kita akan tanya jawab. Ya, insya Allah cukup nanti. Saya kira sampai jam 6:30 cukup lah. Nah, bagian dari toharoh setelah pembahasan air adalah masalah najasah. An-najasah itu bahasa Arab. Bahasa kitanya adalah najis. Bahasa Arabnya an-najasah. Najis adalah kotoran yang harus dihilangkan oleh seorang muslim bila mengenai pakaian, badan, dan tempat. Maksudnya ini pada saat dia ingin sholat. Di luar sholat saja kita harus diperintahkan untuk menghindari dari najis itu, apalagi pada saat kita sholat. Pembahasan najis ini kan kita bahas tentang bagaimana kotoran hewan, binatang yang halal dimakan dagingnya. Contohnya kotoran ayam, sapi, kerbau, apakah itu najis atau tidak? Kita bahas nanti di sini. Ya, kita bahas. Najis adalah kotoran yang harus dihilangkan oleh seorang muslim bila mengenai pakaian, badan, dan tempatnya. Jadi ukuran seorang muslim pada saat dia sholat dan sholatnya menjadi sah dan terbebas dari najis apabila 3 hal ini sudah terbebaskan dari najis. Yang pertama, pakaian yang dia pakai. Kalau pakaian yang tidak dipakai kena najis, itu tidak berpengaruh kepada sholat. Pakaian yang kita pakai ada najisnya, itu akan pengaruh apakah sholat kita sah atau tidak sah. Yang kedua, masalah badan, termasuk badan. Ya, badan kita ada najis apa tidak? Badan yang dikatakan ada najis, kalau kita lihat batin kita, di dalam perut kita ini banyak najis. Darah termasuk bagian dari najis. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hurrimat 'alaikum al-maitatu wad-damu wa lahmul khinziri." Diharamkan buat kalian al-maitah, bangkai. Yang kedua adalah darah. Yang ketiga adalah lahmul khinzir, daging babi. Dan seterusnya. Di badan kita banyak mengalir darah, tapi kalau darah yang tidak keluar dari tubuh itu tidak dimasalahkan. Justru kita datang ke sini tanpa ada darah, ya nggak bisa kita. Artinya di diri kita banyak najis. Yang dikatakan najis itu kalau sudah keluar dari tubuh kita. Di kantong kemih kita ini banyak cairan, ya, air seni, itu juga banyak. Kotoran kita juga banyak.
Tapi yang tidak keluar, maka itu tidak dikatakan najis. Yang menempel di badan sudah keluar dari tubuh kita dan menempel pada badan, maka itu baru dikatakan najis. Berdasarkan firman Allah surat Al-Mudaththir ini, Al-Mudaththir wa thiyabaka fatahhir ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa thiyabaka fatahhir, bersihkan bajumu. Maksudnya bersihkan terutama di dalam masalah najis. Ya kalau kotor yang tidak najis itu nggak ada masalah. Sholat, mukena kita, kain sarung kita, baju kita kena kotoran. Misalnya kena tanah, kena debu, atau lagi makan kejatuhan kecap, lagi makan kejatuhan kuah laksa, kan kuning kan? Nah, itu nggak ada masalah, tidak najis, cuma dipandangnya kurang enak, ya tidak najis. Dan hadis Rasul, at-tahuru syatrul iman, kebersihan, kesucian, kerapihan separuh iman. Apabila seorang muslim menjaga dirinya bersih, rapi, maka iman, separuh iman sudah ada pada dirinya. Itu maksudnya. Dia menjaga kebersihan, dia rapi, lookingnya enak, dipandangnya sedap, maka separuh iman pada dirinya itu sudah ada. Ini dalilnya, innama harrama alaikumu al-maitata waddama walakmal khinziri, sesungguhnya Allah mengharamkan kepada kalian al-maitah, bangkai, waddam, darah, walakmal khinzir, daging babi, wa ma uhilla bihi li ghairillahi, dan binatang yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Wa ma uhilla bihi li ghairillah. Ketika kita menyembelih hewan, lalu hewan ini dipersembahkan untuk apa? Tidak disebut dengan nama Allah, itu menjadi bangkai dan itu tidak halal bagi seorang muslim untuk memakannya. Famaniturra, kecuali orang yang darurat. Ghairabagin wala adin. Darurat yang hanya untuk menghilangkan rasa lapar, yang bukan menjadi kebiasaan dia, ya bukan menjadi kebiasaan. Wala adin, yang bukan dan tidak diulang-ulang lagi, tidak menjadi kebiasaan, hanya sifatnya darurat untuk menyambung hidup, fala itsma alaihi, maka baginya tidak berdosa. Baginya tidak berdosa untuk memakan bangkai tadi, untuk memakan darah tadi, memakan daging babi tadi, atau memakan bangkai. Innallaha ghafurur rahim. Karena menjaga, ada kita diwajibkan untuk menjaga 5 hal dan hukumnya wajib. Memelihara 5 hal ini hukumnya wajib. Pertama, menjaga agama. Kedua, menjaga keturunan. Yang ketiga, kita menjaga nyawa. Menjaga nyawa ini kewajiban. Maka ada apapun kalau sudah kini laparnya luar biasa, kalau kita nggak makan kita akan mati, atau kita nggak minum mati, maka hukumnya wajib untuk memakan apa yang ada. Namanya adalah famaniturra, orang yang darurat. Ini artinya, ya saya catat itu nomor 1.
Waktu syuruk ya. Ya, waktu syuruk nanti jam 6 lewat 5, ya minimal 10 menit setelah waktu syuruk baru kita boleh untuk sholat. Nah, kita sepakati jam 6 lewat 5. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya, sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ada lagi ayat yang lain, Allah berfirman, "Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mauqudatu," dan seterusnya. Terjemahannya ini, diharamkan bagimu memakan 1 bangkai, 2 darah, 3 daging babi, 4 daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang ketiga binatang yang matinya tercekik, yang keempat, yang keenam binatang yang matinya dipukul, yang ketujuh binatang yang matinya karena jatuh, ya jatuh mati, yang ditanduk karena berantem ditanduk mati, dan yang diterkam binatang buas. Yang diterkam binatang buas. Kecuali yang sempat kamu sembelihnya atau menyembelihnya. Dan diharamkan bagimu 10 yang disembelih untuk berhala. Dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah. Mengundi nasib dengan anak panah itu adalah kefasikan. Pada hari ini, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Yakuknya adalah Allah. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku. Dan telah kuridhoi Islam ini jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan, tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Terpaksa itu dalam keadaan darurat. Nah, berdasarkan hadis dalil di atas, maka najis menjadi berapa macam? 1 bangkai. Apa itu bangkai? Bangkai ialah binatang yang matinya tanpa disembelih, dan atau bagian binatang yang dipotong dari binatang yang hidup, kecuali bangkai ikan dan belalang. Kita punya kerbau atau punya kambing, bagaimana supaya kambing ini cukup untuk makan 2 bulan? Akhirnya kita potong-potong. Hari ini saya makan buntutnya saja, potong buntut. Ini masih hidup, biarin. Nah, besok saya mau ngesop kaki, potong kakinya 1. Maka potongan yang kita potong itu dari binatang yang hidup, potongannya itu akan menjadi bangkai dan itu enggak boleh. Bagaimana yang sisanya? Kambing sudah enggak ada buntutnya kita potong, maka kambing yang masih hidup tetap kambing masih halal. Seandainya kita sembelih, itu menjadi binatang yang halal. Tapi bagian yang kita potong, yang kita potong masih hidup, maka bagian itu menjadi bangkai. Ya, makanya kecuali kita sembelih dulu, setelah sembelih kita potong-potong, maka semuanya menjadi halal. Ya, dan atau bagian binatang yang dipotong dari binatang yang hidup, kecuali bangkai ikan dan belalang. Bangkai ikan tanpa disembelih, bangkainya halal, begitu juga belalang. Jadi kalau kita dapat ikan paus, enggak perlu disembelih dulu, dia mati, itu halal kita makan. Ya, tanpa perlu disembelih. Ini bahasa Arabnya begini, yang tadi saya terjemahkan, arti bangkai itu mamata min ghairi tadkiyatin, binatang yang matinya tanpa disembelih, wa yulhaqu biha,
dan bisa dikategorikan ma quti'a minal hayyi, ya, sesuatu yang dipotong, yang diambil dari binatang hidup. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu, ya ini kullu qita'in, semua, yaitu kurang lam, kullu qita'in minal baqimati wa hiya hayatun, semua sesuatu bagian yang diambil, yang dipotong dari binatang, sedangkan binatang itu hidup, fahuwa mayyitatun, maka potongan itu menjadi mayyitah, bangkai. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi. Wa yustasna min dzalika, kecuali as-samuku wal jarad, ikan dan belalang. Dalam hadisnya uhilla dihalalkan buat kami maitatani, dua bangkai, wadamani, dua darah. Darah termasuk yang najis, tapi ada dua darah yang boleh, yang tidak najis, yang boleh dimakan oleh manusia. Amal maitatani, adapun bangkai yang halal adalah falhutu wal jarad, ikan dan belalang. Wa ammad daman, adapun darah yang halal adalah falkabadu wattihalu, hati dan limpa. Limpa binatang, hati binatang itu bagian dari darah dan itu boleh halal untuk dimakan. Kecuali lagi binatang maitatun maladamalahu sailun, binatang yang ketika mati, yang ketika disembelih, yang ketika dimatikan tidak mengalirkan darah. Binatang yang kalau kita sembelih, yang kalau kita potong, kita matikan, darahnya enggak mengalir, bangkainya tidak najis. Ya, bangkai tidak najis karena ada hadis. Apa hadisnya? Hadisnya begini, yang artinya kalau kamu lagi ngopi, ngeteh, tahu-tahu di kopi itu kejatuhan, nempel lalat. Perintah Rasul apa? Ceburkan lalat itu semuanya. Karena sayap yang pertama yang jatuh ke air itu akan menjadi penyakit, sedangkan penalarnya atau dawanya, penyembuhnya adalah di bagian yang lain. Makanya ketika lalat jatuh ke tempat minum, jangan diangkat, ceburin dulu semuanya baru dibuang. Itu perintah Rasul begitu. Ini tentang darah, adam, qala ta'ala hurrimat alaikumul maitatu wa damu wa lahmul khinzir, dan seterusnya. Pengecualian ini saya sebutkan di sini. Pertama, bangkai ikan dan belalang. Pengecualian yang bangkainya tidak najis. Ini dalilnya. Uhillat lana maitatani wa damani fa ammal maitatani fal khutu wal jaradu wa ammad damani fal kabidu wattihalu. B, bangkai hewan yang darahnya tidak mengalir. Dalilnya ini, idza waqa'adz dzubabu fi ina'i ahadikum falyagsilhu kullahu falyagmishu, celupkan semuanya, kullahu tsumma yatrahu, lalu buang. Fa inna fi ahadi janahaihi, bahwa sesungguhnya di salah satu sayapnya, syifaan, itu ada obat untuk menyembuhkan, wa fil akhar daan, dan di bagian tubuh yang lainnya itu adalah penyakit. Ini terjemahannya. Kemudian yang ketiga, pengecualian bangkai, tulang, tanduk, kuku, rambut, dan bulu dari bangkai tidak najis. Gajah menjadi bangkai najis. Tapi kalau sudah dikeringkan, tulangnya kita jadikan pipa untuk ini, untuk itu, maka tulangnya tidak najis. Rambutnya digunakan, dijadikan untuk apa? Kemoceng, tidak najis.
Nah, jadi pengecualian dari bangkai itu adalah tulang, tanduk, ya tanduk dari binatang apa saja, kuku, rambut dan bulu, maka itu semuanya termasuk tidak najis. Semua ini termasuk bagian dari bangkai yang suci karena kita kembalikan kepada hukum asal, segala sesuatu adalah suci. Mengenai hal ini telah diriwayatkan oleh Bukhari secara mutlak tanpa sanad. Beliau rahimahullah berkata, ini perkataannya, wa qala Hamad la ba'sa birishil maitah. Hamad berkata tidak najis dengan bulu bangkai. Wa qala Az-Zuhri fi 'idhamil mauta. Imam Az-Zuhri mengatakan tulang bangkai nahwal fil seperti gajah, wa ghairihi dan selain gajah, adraktu nasan min salafil ulama, saya menemui para ulama yamtashituna biha, mereka menyisir yang sisirnya dari tulang binatang-binatang itu, wa yaddaquna fiha la rayawna bihi ba'san. Ini artinya, kita lanjut. Sekarang darah. Dalil yang menunjukkan hal ini dari Asma binti Abi Bakar. Beliau berkata, seorang wanita pernah mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, ini wanita yang haid. Dia berbicara menanyakan tentang darah haid. Ihdana yusibu thawbaha min damil haidah kaifa tasna' bihi. Di antara kami ya Rasul, pakaian sholatnya kena darah haid. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat? Beliau menjawab, Rasul menjawab dengan jawaban ini. Takhutuhu thumma taqrusuhu bil ma'i thumma tandahuhu thumma tusalli fihi. Artinya gosok, artinya ketika udah kering. Kalau udah kering nggak perlu semuanya dicuci. Kalau memang darahnya hanya nempel di satu tempat, perintahnya adalah sudah kering dikerok-kerok saja atau dikerik-kerik saja supaya darahnya itu hilang. Pakaian tersebut dengan air lalu percikan. Arti percikan itu cukup dikepretkan air. Kemudian sholatlah dengannya. Jadi sangat mudah. Ya sangat mudah Rasul memberikan fatwa ini tidak menyulitkan orang. Itu darah. Yang ketiga daging babi. Ayatnya ini dalam surat Al-An'am, qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman masfuha aw lahma khinzirin. Katakanlah, tidaklah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor. Itu atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di dalam Al-Quran tidak ada ayat yang menyebutkan tentang anjing. Tentang anjing nggak ada. Bagaimana hukumnya daging anjing? Ya, di Al-Quran nggak ada. Yang ada adalah babi. Kita lihat nanti di sini. Yang lanjutnya, kencing dan kotoran atau tinja manusia najis. Hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Idza wati'a ahadukum bina'laihi al-adha fa inna turaba lahu tahurun." Artinya ini, apabila wati'a bersentuhan ahadukum salah satu di antara kalian bina'laihi sendalnya,
artinya sendal kita kena najis. Bagaimana cara menghilangkannya? Bina'laihi al-adha, kena najis, fa innat turaba lahu tahurun, maka cara membersihkannya adalah cukup digesek-gesekkan ke tanah. Bukan ke aspal, bukan ke pasir, akan tapi at-tahur, ke tanah. Tanah itu bisa menghilangkan najis. Maka ibu bapak ketika kita menghilangkan najis yang ada di rumah kita ambil contoh yang dilakukan oleh Rasul. Bagaimana Rasul menghilangkan najis ketika seorang Arab Badui yang masuk masjid lalu kencing di situ dia. Umar marahnya luar biasa, tapi kata Rasul biarkan dulu, diamkan sampai selesai. Begitu selesai, sahabat diperintahkan untuk mengambil air beberapa ember. Ambil air lalu siram. Nah, ketika air itu sudah meresap ke dalam tanah, ke bumi, dan tanah itu menjadi kering, maka tempat itu menjadi suci. Artinya kalau ubin kita, lantai kita tidak meresap air, bukan tanah, yang kalau disiram malah melebar, maka caranya adalah ambil dulu bendanya, najisnya ambil. Nah, setelah najisnya tidak ada, tinggal menghilangkan bendanya, apa baunya dan rupanya, warnanya. Cara menghilangkan bendanya sudah tadi, untuk menghilangkan warna dan bau, percikan air, guyur sedikit air itu, jangan sampai meluas, lalu ambil lagi air itu. Ya, ambil lagi airnya, ya kita dengan benda, dengan alat yang meresap air. Setelah itu kita siram yang ketiga, kita bersihkan, selesai, najis itu akan hilang. Bukan langsung kita guyur, kita pel semuanya, itu akan meratakan najis. Makanya kalau kita datang ke Mekah, di Masjidil Haram, di Masjidil Mekah, ya cara menghilangkan najis itu ada diguyur dulu, bendanya dihilangkan semua, diguyur sampai basah, ya dihilangkan bendanya semua. Setelah itu baru ada pasukan yang membersihkan, mengelap, ya dengan lap kering. Caranya begitu. Ya, yang keempat, yang kelima, mazi. Ada lagi selain mazi, wadi. Ada lagi yang ketiga, mani. Udah lewat 5. Tapi ini penting buat Bapak nih. Kita lanjut 5 menit lagi. Nah, yang keluar, manusia tuh punya lubang yang di bawah itu ada namanya kubul, ada namanya dubur. Setiap benda yang keluar dari dubur najis. Ya, najis. Setiap benda yang keluar dari dubur. Setiap benda yang keluar dari kubul itu 3 macam. Kubul dari depan itu ada 3 macam. Ada mani, sperma. Ada madhi, ada wadi. Mani, madhi, dan wadi. Kita definisikan satu-satu. Madhi, ini definisinya. Madhi itu adalah cairan yang keluar dari kubul seseorang, baik laki maupun perempuan. Ya, keluar dari kubul yang biasanya keluarnya itu ketika dia menghayal
atau biasanya dilakukan oleh seseorang ketika terjadi mau apa ya? Saya mengatakannya agak risih nih. Nggak apa-apa. Ketika orang dalam pemanasan. Pemanasan apa nih? Hah? Ya, ketika orang melakukan pemanasan itu keluar. Keluarnya tidak terasa. Tahu-tahu basah. Maka apabila Bapak tidur bangun basah padahal nggak terasa sama sekali, maka itu bukan sperma, bukan mani. Itu mani najis. Tidak mewajibkan mandi. Mandi nggak wajib, bukan junub dia. Tapi wadi itu apa? Dia itu cairan putih. Kalau wadi itu kental, ya kalau yang madhi itu tidak kental dia. Sperma sama, putih kental. Madhi tidak. Jadi kalau Bapak menghayal tahu-tahu keluar dan keluarnya nggak terasa, tahu-tahu basah, bahwa itu adalah bukan sperma. Kita pakai sholat, pakaian kita kena amadhi tadi, itu najis. Hadisnya ini, kuntu rojulan madza'an, wa kuntu astahyi an as'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam limakani ibnatihi. Saya seorang madza, keluar madhi. Astahyi, saya malu kalau bertanya kepada Rasul tentang ini. Limakani ibnatihi, karena kedudukan anaknya. Fa'amartu al-Miqdad, saya meminta kepada Miqdad bin al-Aswad untuk bertanya kepada Rasul. Faqala, maka Rasul menjawab, yagsilu dzakarahu wa yatawaddo. Cukup dia beristinja saja, mencuci kemaluannya, lalu setelah itu dia berwudu. Tidak diperintahkan, Rasul tidak memerintahkan untuk mandi, cukup dengan mencuci kemaluannya. Wadi adalah cairan putih kental yang keluar dari kemaluan seseorang setelah kencing. Mungkin Bapak setelah begitu kencing pernah keluar, selesai air seninya habis, keluar air itu putih. Nah, itu adalah wadi dan juga najis. Ya, Bapak Ibu pasti sudah mengalami ini. Atau mungkin setelah melakukan pekerjaan yang berat, yang melelahkan, itu bisa keluar. Nah, hadis dari Ibnu Abbas, al-maniyyu wal madhiyyu wal wadiyyu. Amal maniyyu fa huwa alladhi minhul ghusl. Mani, madhi dan wadi, sedangkan mani adalah mewajibkan untuk mandi. Wa amal wadi wal madhiyu, sedangkan wadi dan madhi, faqala igsil dzakaraka, cucilah kemaluanmu, au madzakiraka, atau tempat kemaluanmu. Tempat kemaluan apa? Celana. Wa tawaddo wudu'aka lis-shalah, kemudian salat. Lalu mani adalah cairan berwarna putih yang keluar memancar, sehingga cara keluarnya pun berbeda antara wadi, madhi dan wani. Tidak kita lagi tidur nyenyak, luar biasa nyenyaknya, mimpi, begitu waktunya keluar pasti bangun, pasti sadar. Kalau wadi, madhi tidak. Nah, jadi kalau mani keluarnya itu adalah terasa dan orang dalam keadaan sadar. Dan orang ketika keluar mani merasakan nikmatnya. Ya. Ini mani adalah cairan berwarna putih yang keluar memancar dari kemaluan laki-laki, cairan jadi kalau keluarnya dari laki-laki berwarna putih. Kalau keluarnya dari wanita, cairan berwarna kuning. Jadi warna kuning, bukan putih lagi. Biasanya keluarnya cairan ini diiringi dengan rasa nikmat dan dibarengi dengan syahwat. Ya, itu mani. Nah, ini madhi tadi yang sedikit. Madhi adalah air yang keluar dari kemaluan manusia, laki-laki dan wanita. Hanya saja wanita lebih sering.
Hanya saja madhi itu wanita lebih sering. Berwarna bening, lengket, disebabkan syahwat yang muncul ketika seseorang memikirkan dan membayangkan jima. Ya, sampai di sini kita di bab ini, bab najasa belum selesai. Ada kotoran hewan yang dagingnya tidak halal, termasuk najis. Berarti kalau dagingnya yang halal, kotorannya tidak najis. Hadisnya ini. Kemudian lagi ada jilatan anjing, air liurnya najis, kotoran anjing najis. Ini cara mencucikannya. Sampai di dalam hadis mencucikan najis anjing sama dengan babi, sehingga derajat anjing itu sama dengan babi. Tahuru ina'i ahadikum, sucinya wazan kalian idza walagha fihil kalbu, bila dijilat anjing, an yaghsilahu sab'a marratin, dengan mencucinya 7 kali, aulahuna, salah satunya dengan tanah. Oke, ini kita anggap selesai. Silakan nanti setelah ini kita akan buka pertanyaan. Kalau tidak ada langsung kita tutup. Kalau ada pertanyaan kita sambung sampai jam 6.30. Ya, kita skor dulu, kita sholat syuruk sama-sama. Semoga kita mendapatkan pahala umroh walaupun umroh lagi dilarang. Ya, kita skor dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rio Ambardi, Pak Ustadz. Saya mau bertanya mengenai hewan yang cara disembelih atau yang kita konsumsi gitu ya. Jadi ada ikan, Pak, ikan lele misalkan kita yang konsumsi itu dengan cara dipukul, kemudian kita konsumsi. Apakah dengan membaca Bismillah sebelum makan itu bisa membatalkan keharaman dari ikan yang dipukul itu? Cara mematikannya dipukul. Kalau di pecel lele kan biasanya ada suka dipukul gitu. Atau dengan dikasih garam sebetulnya dia sudah mati gitu. Kemudian ada juga dengan mencelupkan ke air panas gitu, dia langsung mati. Apakah itu makanan itu jadi haram mengkonsumsinya? Demikian Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa bangkai ikan itu tidak najis. Tidak najis dan bangkainya halal. Ya, halal. Kita kena ikan ini mau sholat nggak dicuci lagi nggak ada apa-apa, sholatnya tetap sah. Tinggal cara
kita termasuk orang yang sadis apa tidak, tinggal cara mematikan. Bahwa Rasul melarang binatang apapun yang misalnya kita masak, kita goreng dalam keadaan hidup-hidup, itu yang dilarang. Memang harus dimatikan dulu. Kita dilarang untuk merebus ikan dalam keadaan hidup, menggoreng ikan dalam keadaan hidup. Diperintahkan untuk ikan itu dimatikan dulu. Cara mematikannya seperti apa? Ya cari mematikannya memang begitu, dikasih garam dia ikan mati. Atau memang dipukul dia bisa mati. Berbeda mukulnya ikan dengan mukulnya anjing pada saat seseorang ingin memakan anjing. Anjing tidak disembelih, dipukul supaya mati, supaya darahnya tidak keluar kemana-mana. Gitu, itu beda. Dan anjing bukan termasuk binatang yang ada di air dan yang di laut. Semua binatang laut itu halal. Karena pada saat itu Rasul ditanya dalam berlayar, pada saat berlayar persiapan air minum sudah terbatas. Rasul ditanya, wahai Rasul, sekarang sudah masuk waktu sholat, air kita itu tinggal sedikit, air minum tinggal sedikit. Apakah kita gunakan air wudu, kita berwudu untuk air laut? Rasul menjawab bahwa laut itu adalah suci airnya dan halal bangkainya. Itu jawaban Rasul. Maka semua binatang yang ada di laut, termasuk di dalam danau, itu semuanya halal. Tidak ada bangkai ikan yang haram walaupun dia termasuk mamalia. Cukup? Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mana yang bertanya itu? Oh ya. Tentang air mustakmal, Ustaz. Ya. Kalau di daerah yang kekurangan air, kemudian air itu diolah kembali, dipakai berwudu kembali, bagaimana hukumnya, Ustaz? Terima kasih. Ya kan kalau pengolahan air itu sama saja kan. Ada secara alamiah, ada secara apa artinya? Bukan alamiah, apa namanya? Kalau secara alamiah datang ini ada kobakan bekas cuci piring, cuci apa di rumah kita tampung, di sebelahnya di sini ada sumur. Air yang ada di kobakan ini itu pasti meresap ke dalam, disuling melalui apa? Tanah, pasir. Itu namanya penyulingan secara alamiah. Dan pasti air itu lari ke sumurnya yang paling dalam. Gitu. Jadi kalau sudah diolah, apakah bentuknya PDAM atau apa, kalau sudah disuling kembali dan menjadi kemutlakannya kembali lagi, maka air itu menjadi mutlak lagi. Kenapa danau di modern land ada danau? Itu supaya masyarakat modern tidak kekeringan, ada tampungan air. Air itu akan lari meresap ke sumur-sumur mereka. Yang tidak punya PDAM, punya sumur, pasti air itu akan masuk ke situ. Dan ketika masuk ke situ, itu sudah jernih kembali, Pak. Nah, sekarang kalau orang menunggu itu semuanya, danau terbatas. Maka perlu ada alat yang disebut dengan penyulingan melalui PDAM tadi. Atau nggak perlu pakai PDAM, kita punya di rumah sendiri untuk menyuling. Ya, yang dari kotor menjadi bersih, itu namanya penyulingan juga. Ya, jadi boleh kalau sudah kembali kepada kemurniannya, maka hukumnya juga kembali kepada air mutlak. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya mengenai darah ya Ustadz. Ya. Kita sedang sholat, terkadang ada nyamuk yang menempel kita sampai nyamuk itu
bening ya, apa berdarah. Terus entah itu sengaja atau tidak sengaja nyamuk itu pecah. Nah, apakah darah itu termasuk najis atau tidak? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Dia terbangkai termasuk darah yang dari nyamuk, itu termasuk binatang yang ketika dibunuh tidak mengalir darahnya. Sehingga dan nyamuk yang pada saat itu yang memakan darah kita lalu pecah di situ, maka benar itu najis, tapi termasuk al-ma'fuwu, najis yang dimaafkan. Kan tadi bangkai nyamuk yang tidak darahnya ketika dibunuh tidak mengalir, nah tidak seperti kambing, darahnya hewan yang lain, maka nyamuk, lalat tidak termasuk bangkai yang najis, dan ketika dia berdarah maka darahnya walaupun najis tapi al-ma'fuwu anhu, termasuk yang dimaafkan. Kalau nggak ada, masih ada, ya silakan. Sebelum bertanya, di belakang juga ada. Sebelum ada pertanyaan, saya ulang lagi tentang madhi, wadi, dan sperma. Madhi, wadi, najis. Najis. Sperma, mani, tidak najis, tapi wajib mandi. Dia dalam keadaan junub. Kenapa mani tidak najis, sperma tidak najis? Karena itu merupakan embrio buat manusia. Itu embrionya itu kan? Kalau mani najis berarti kira-kira begitu rumusnya. Ya, silakan bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Tadi di surat Al-An'am ayat 143 dikatakan di potongan ayatnya diartikan darah yang mengalir tadi Ustaz ya. Nah, yang saya tanyakan, saya pernah lihat di TV itu darah dibekukan gitu Ustaz. Kemudian dimakan, jadikan makanan. Nah, ini termasuk najis nggak gitu? Iya. Sangat itu. Itu jelas darah dari hewan yang disembelih, apa dari kerbau, sapi, kambing dikumpulkan, atau dari ayam dikumpulkan, lalu dibekukan, dicetak kayak cendol gitu. Nanti pada saat bikin orek tempe dicampurin itu, atau makanan lain dicampurin, itu dosa, najis. Pelakunya berbuat dosa, yang makannya dosa karena itu najis dimakan. Berbeda dengan yang tadi, yang saya bilang limpa, ati. Maka Rasul menghalalkan darah semuanya najis kecuali satu, limpa. Yang kedua, hati kerbau, hati sapi. Itu halal. Ada lagi? Ya, itu Pak. Yang belakang, ya. Yang belakang. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya tentang darah Ustadz. 3 minggu yang lalu saya habis cabut gigi, dan setelah itu beberapa hari ke depan itu masih ngeluarin darah. Bagaimana hukumnya tersebut Ustadz tentang darah itu? Pada sholat? Ya, pada saat sholat. Keluarkan masih suka berdarah saat darah. itu. Tapi saat itu udah berusaha untuk kita keringkan, udah berusaha sesuai. Ya. Ini sama saja dengan orang yang beser. Apa beser? Sama dengan orang yang istihadah, wanita yang keluar darah terus menerus, gitu kan? Nah, yang keluar darah terus menerus namanya istihadah. Haid ada waktunya, nifas ada waktunya. Orang tidak akan dikatakan nifas kecuali setelah dia melahirkan. Melahirkannya itu baik atau normal ataupun tidak normal. Arti tidak normal itu di apa? Kalau sesar,
Walaupun disesar, keluar bayi itu bukan dari tempat itu, begitu disesar, pasti dia nipas, mengeluarkan darah. Gitu. Nah, bagaimana menangani ini? Sedangkan kita ada kewajiban. Apa kewajiban kita? Sholat. Maka kita ada usaha untuk menyetop pada saat sholat. Apa yang harus kita lakukan? Kalau memang gigi supaya tidak keluar darah, maka kita stop dengan kapas, kita ganjal. Biasa kalau di dokter gigi untuk mengganjal tidak mengeluarkan darah itu diganjal dengan kapas, itu biasa. Kalau orang yang sudah biasanya umur 60 ke atas itu sudah sudah pipisnya nggak terkontrol dia. Udah nggak terkontrol. Maka caranya pada mau sholat, pempasnya diganti. Dia wudhu, sholat. Pada saat sholat itu keluar, pada saat sholat tadi darah keluar dari ini, maka itu dihitung al-ma'fu, yang dimaafkan. Sama dengan wanita yang istikhadah juga, yang mengeluarkan darah penyakit. Caranya pada saat kita mau sholat diganti dulu semua pakaian, dan pada saat sholat itu ya itu termasuk yang dimaafkan dan boleh. Oleh karenanya jangan kita pakai pakaian yang sebelum pada saat sholat gitu. Jadi mau sholat diganti dulu semua. Bicaranya begitu. Baik yang tadi sering kencing, yang sudah tidak bisa tertahan dia harus menggunakan pempes, maka caranya kayak gitu tadi, termasuk wanita yang sedang haid. Ada lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hanya ingin bertanya masalah hukumnya transfusi darah. Tentang? Kalau kita kekurangan darah, kita cuci darah. Transfusi darah. Transfusi darah. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang ditanyakan apanya nih? Kita kalau transfusi darah, kurang darah kan ditransfusi, dimasukkan darah. Sedangkan darah yang dikeluarkan itu kan hukumnya najis, yang sudah dikeluarkan. Ya. Ya kan? Nah nanti begitu orang yang kekurangan darah, ya, kita suka ditransfusi. Bukan suka ditransfusi, saya mengalaminya sendiri dok. Gitu. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Najisnya ini, Pak, najisnya ini kalau kita makan, kita minum, nempel di pakaian, nempel di body, kita biarkan, itu menjadi najis. Tapi kalau masuknya darah bukan dari mulut, itu tidak termasuk memakan darah. Satu. Yang kedua, seandainya ini dilarang, itu masuknya ke dalam hukum darurat. Nggak ada darah dia mati. Seandainya ini tidak dibolehkan, maka dia termasuk darurat, yang hukumnya dibolehkan untuk menambah darah. Jadi darah itu yang katakan najis kalau dimakan. Ya, kalau dimakan, diminum, nempel pada pakaian, nempel pada baju. Tapi kalau masuknya bukan dari mulut, maka itu tidak termasuk kategori ini. Ada lagi? Ya. Kan yang boleh dimakan itu antara lain adalah ikan dan belalang. Ya. Bagaimana mengenai jangkrik atau ada di negara lain misalnya seperti belalang atau kalajengking dan lain sebangsanya itu? Belum jelas, agak jauhan dikit coba. Ya. Ya, bagaimana mengenai jangkrik atau kalau di negara lain misalnya belalang atau kalajengking, Pak Ustadz? Ya, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadisnya jelas, tidak ada yang lain kecuali bangkai ikan dan belalang. Jelas itu. Berarti yang lainnya gimana? Yang lainnya tidak termasuk itu. Dan kalimat ini qat'i tidak memerlukan penafsiran. Ikan, jelas. Ikan yang ada di laut. Semuanya jelas. Enggak perlu menafsirkan ikan apa. Berarti semua ikan yang ada di laut halal. Belalang. Semua jenis belalang.
Berarti tidak termasuk kalajengking, tidak termasuk unggas yang lain. Gitu. Bahasanya sangat jelas yang tidak memerlukan penafsiran lain. Kalau masih memerlukan penafsiran lain, disitulah terjadinya perbedaan pendapat. Kalau ini jelas, ikan dan belalang. Cukup? Oke, kalau cukup, kita tutup pengajian kita pada hari ini. Insya Allah di minggu ke depan bulan depan tentang toharoh sudah hampir selesai. Sudah kita bahas tentang toharoh, nanti kita pindah setelah toharoh berarti tentang wudu, tayamum, dan seterusnya. Cukup sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan, kekeliruan. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.